Chapter 81 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Harga Diri versus Semangat, di mana pada chapter sebelumnya Leonidas seperti layaknya samsak tinju, yang mana Leonidas sama sekali tidak bisa membalas pukulan bertubi-tubi dari Dewa Apollo. Dan pada chapter kali ini, akhirnya King Leonidas menunjukkan perlawanan yang begitu epik. Meskipun Dewa Apollo terus menghajar Leonidas, tetapi dengan semangat sebagai seorang prajurit Sparta, pada akhirnya Leonidas mampu membalasnya dengan saling membenturkan kepalanya. Tidak hanya itu saja, di momen itu juga Leonidas berhasil menggeprek Dewa Apollo dengan menggunakan senjata ilahinya. Dan akhirnya seorang Dewa Apollo dibuat bersujud dan mencium tanah oleh King Leonidas. Chapter dimulai di mana kita diceritakan bahwa ada sebuah kalimat yang diwariskan turun-temurun di negeri Yunani yang berisi, "Jika kau ingin melihat hari esok, jangan berdiri di hadapan Sparta." Kemudian kita diceritakan kembali pada saat pertempuran Thermopylae, di mana 300.000 tentara Persia yang menyerbu ke arah ibu kota dan dihentikan dengan hanya 300 prajurit Sparta. Dalam pertempuran Platea, sebanyak 300.000 tentara Persia berhadapan dengan 10.000 tentara Sparta yang hanya memakan 91 korban. Bangsa Yunani sangat mengagumi para Sparta. Mereka menceritakan dengan penuh kebanggaan. Dikutip dari legenda Sparta, mereka berkata, "Jangan berdiri di hadapan Sparta." Di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan King Leonidas dan Dewa Apollo yang berada di dalam sebuah arena yang dibuat oleh Dewa Apollo. Dan terlihat wajah King Leonidas yang begitu kesal karena harga dirinya telah direndahkan oleh Dewa Apollo. Sedangkan Dewa Apollo tampak begitu tenang dan percaya diri. Kemudian ciwi-ciwi bidadari yang melihatnya kemudian berkata, "Apollo sama, kau sungguh rendah hati, berdiri di hadapan manusia biasa." Sedangkan para prajurit Sparta yang sedang menonton, mereka juga terlihat sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh Dewa Apollo. Kemudian mereka berkata, "Memang kitalah yang menyuruh dia untuk bertarung secara langsung, tapi kami tidak pernah menyuruhnya untuk merendahkan kami." Dalam sejarah Sparta, direndahkan seperti ini adalah penghinaan terbesar. Tetapi para penonton dari pihak dewa justru bertanya-tanya, apa yang difikirkan oleh Dewa Apollo? Kau tidak bisa menantang lawanmu di bidang keahliannya. Bahkan kita pun tahu bahwa pertarungan dengan manusia akan sangat mematikan. Seperti biasa, Dewa Apollo justru berpose dengan penuh percaya diri untuk bertarung secara langsung dengan King Leonidas. Melihat hal itu membuat Ares ketakutan melihatnya. Kemudian Ares berkata, "Dasar bodoh, sudah aku duga, dia memanglah idiot. Untuk apa dia memperkecil arena bertarung mereka?" Namun Zeus justru membela Apollo dengan berkata bahwa begitulah Apollo, jadi mau bagaimana lagi? Lagi pula itu adalah sumber kekuatannya, dan itulah yang membuat Apollo menjadi tidak terkalahkan. Mendengar apa yang dikatakan Zeus, Ares justru berteriak, "Kenapa kau juga meremehkannya?" Kemudian Hermes pun berkomentar, "Ares saudaraku, sepertinya kau sangat khawatir dengan Apollo ya?" Dan tanpa sadar Ares menjawab bahwa ia memang khawatir dengan Apollo. Di momen itu Zeus pun mengatakan, "Kalau begitu percayakan saja padanya, dan lihatlah baik-baik. Kalian tahu apa yang kumaksud? Dia selalu memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Estetik itulah yang membuat dia bersinar, dan itu juga yang membuatnya menjadi kuat." Kita pun melihat Hermes, Ares, dan Zeus yang terpukau melihat Dewa Apollo yang bersinar di arena Valhalla. Begitupun para bidadari yang berteriak mendukung Dewa Apollo. Kemudian mereka berkata, "Itu adalah mode tempur terkuatnya." Dengan gayanya, Apollo lantas mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, sembari berkata, "Akulah matahari yang tidak pernah terbenam dan merengkuh malam itu sendiri."
Melihat kejadian itu, Ares pun berkomentar, "Aku belum pernah melihat dia bersinar seterang itu." Kemudian Ares juga mengatakan, sorakan dari rekan dan bahkan cercaan dari musuh adalah harapan baginya. Tapi aku tidak paham logika bertambah kuat dengan cara seperti itu. Ini terlalu aneh bagiku. Mendengar apa yang Ares ucapkan, kakek Zeus juga berkata, "Aku juga tidak paham, tapi itu sangatlah hebat. Dia tidak bisa diartikan dengan logika ataupun akal sehat. Itulah sebabnya Apollo begitu kuat." Di sisi lain arena, terlihat Gol yang tiba-tiba berteriak pada Brunhilda dengan berkata, "Ini sangatlah gawat." Lalu Brunhilda hanya menjawab, "Gawat apanya?" Kemudian Gol kembali berkata, "Jangan bicara begitu. Geirolu adalah orang yang paling angkuh dari ke-13 saudaranya. Dia tidak akan tahan dengan semua itu." Sembari tersenyum, Brunhilda berkata, "Ya, itu hebat sekali." Kemudian kita pun diperlihatkan Leonidas yang mengambil cerutu ketengannya, dan dia mengatakan, dia terus saja meremehkan orang lain. Lalu terlihat bayangan Geirolu yang mengatakan, "Itu tidak apa-apa, karena aku pasti akan membunuh si brengsek itu." Leonidas pun tersenyum sembari berkata, "Hah? Itu sudah jelas. Dan ada satu hal lagi. Aku akan membuat dewa brengsek itu berlutut dan memohon ampunan kita." Mendengar hal itu, Apollo tampak begitu terkejut. Kemudian dengan tersenyum, Apollo berkata, "Orang agung sepertiku bersujud padamu?" Mendengar apa yang dikatakan Apollo, Geirolu pun tersenyum jahat dan mengatakan, "Baguslah, aku jadi bersemangat." Di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan perubahan dari perisai King Leonidas, di mana perisai itu berubah menjadi seperti kaki laba-laba yang berjumlah 6 bagian dan kemudian mulai berputar dengan sangat kencang, sehingga berubah menjadi bola yang memiliki sebuah tangkai. Dari bagian itu memiliki rantai yang terhubung dengan perisai di sebelah tangan kirinya, dan terlihat pose King Leonidas dengan Geirolu yang tersenyum menyeramkan. Dengan penuh percaya diri, mereka mengatakan bahwa aku akan melahapmu. Di panel selanjutnya, terlihat King Leonidas dan Dewa Apollo dengan tatapan yang tajam. Mereka memandang satu sama lain dan bersiap untuk maju dan saling menyerang. Kemudian Heimdall berkata, King Leonidas dan Dewa Apollo keduanya saling mendekat. Dan terlihat Leonidas yang sudah bersiap dengan gada di tangan kanannya ingin menggeprek Dewa Apollo. Di momen itu Heimdall kembali mengatakan, ini akan ditentukan hanya dengan satu kali pukulan. Baik dewa dan manusia sudah bersiap untuk menentukan hasil dari pertandingan ini. Melihat perubahan senjata ilahi tersebut, para prajurit Sparta dengan penuh semangat berkata, "Ah, itu luar biasa, Tuan Leonidas." Saat ini posisi Leonidas dan Apollo sudah sangat dekat. Dengan santainya Apollo hanya tersenyum manis. Sementara itu Leonidas dengan wajah yang begitu kesal telah mengayunkan gada besarnya. Di momen itu Leonidas berkata, "Akan kuhajar kau, Dewa Matahari Sialan, Palang Nemesis, God Breaking Hammer," atau palu penghancur dewa. Saking kuatnya pukulan gada King Leonidas, dalam sekejap seluruh lantai arena Valhalla pun hancur berkeping-keping. Hal itu membuat para prajurit Sparta begitu takjub dibuatnya. Sedangkan Hermes berkata, itu sungguh kekuatan yang gila. Sementara itu Ares hanya ketakutan sembari mengkhawatirkan Dewa Apollo. Namun di panel selanjutnya, hal yang tidak disangka-sangka. Dengan begitu terkejut, Leonidas menyadari bahwa Apollo ternyata mampu menghindarinya dan telah bersiap menyerang King Leonidas dengan pukulannya. Di momen itu Leonidas hanya bisa bertanya dalam hati dengan mengatakan, "Dari depan," dan King Leonidas langsung mengayunkan gadanya kembali. Tetapi dengan santainya Apollo mampu menghindarinya
dengan berkata, "Kenapa?" Tidak sampai di situ saja, Apollo justru mendekatkan wajahnya dengan berkata, "Apa terlalu silau? Maksudku, jika kau terlalu dekat denganku." Dengan cepat, Apollo rupanya telah bersiap untuk meninju perut King Leonidas dengan tangan kanannya. Meskipun menyadari hal itu, namun King Leonidas tidak sempat menghindarinya, dan akhirnya dia terkena dengan telak tinju dari tangan kanan Dewa Apollo di bagian perutnya. Hal itu membuat Leonidas terdorong dan hampir keluar dari garis yang dibuat oleh Dewa Apollo. Tanpa membuang waktu, Leonidas kemudian mengayunkan perisai di tangan kanannya. Namun Apollo berhasil menepis perisai itu dengan tinjunya. Dengan cepat, Apollo bersiap untuk kembali menghantam King Leonidas, sembari berkata, "Rupanya kau orang yang cukup berbahaya." Di momen yang sama, King Leonidas ternyata juga telah bersiap untuk menggeprek Dewa Apollo dengan berkata, "Matilah kau." Menyadari serangan itu, kemudian Dewa Apollo membuka tangan kirinya, kemudian kembali menggenggam tangannya dengan begitu erat. Dan di panel selanjutnya, hal yang aneh pun terjadi. Terlihat pergerakan King Leonidas seperti ditahan oleh sesuatu. Melihat hal itu, King Leonidas pun tampak terkejut. Gol yang melihatnya juga bertanya-tanya, apa yang terjadi? Nah, di panel selanjutnya ternyata sesuatu yang menahan gerakan King Leonidas adalah benang Artemis Dewa Apollo. Sembari membelakangi Leonidas, Apollo berkata, "Aku segel saja gerakanmu dengan benangku sendiri." Dan serangan tersebut bernama Sinning Domination. Benang Artemis tersebut ternyata telah dililitkan ke tangan King Leonidas, sehingga pantas saja King Leonidas tidak dapat menggerakkan tangan kanannya. Di momen itu Leonidas berkata dalam hati, "Tanpa aku sadari, sejak aku mendekati si brengsek itu, aku tidak melihat benang cahayanya. Sial." Tanpa berlama-lama, King Leonidas mencoba menyerang Dewa Apollo dengan mengayunkan perisai di tangan kirinya. Namun, hal yang tidak disangka-sangka kembali terjadi. Di momen itu, Dewa Apollo justru menarik benang Artemis yang melilit tangan kanan King Leonidas. Hal itu membuat keseimbangan dari King Leonidas menjadi goyah. Dan bam! Leonidas mendapatkan pukulan tepat di wajahnya. Hal itu membuat King Leonidas mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Di momen itu, bayangan Geirolu muncul dan terlihat tampak mengkhawatirkan Leonidas. Masih di momen yang sama, Dewa Apollo sudah kembali bersiap menghantam King Leonidas, sembari berkata, "Sudah waktunya untuk menyadari tempatmu, manusia." Dan terlihat tangan kiri Apollo yang sedang menahan pergerakan King Leonidas. Sedangkan di tangan kanannya, kali ini sarung tangan Dewa Apollo seperti dilapisi oleh benang Artemis, sehingga terlihat memancarkan sinar. Di momen itu Apollo kembali berkata, "Sekarang tunduklah." Melihat hal itu, tampak raut wajah King Leonidas yang seolah tidak percaya. Dan bam! Untuk yang kedua kalinya, Leonidas mendapatkan pukulan yang telak di bagian wajahnya. Namun kali ini pukulan Dewa Apollo tampak begitu kuat, dan terlihat cahaya menyilaukan yang keluar dari pukulan tersebut. Semua orang yang melihatnya tampak sangat terkejut, seperti Jack the Ripper, Sasaki, Kojiro, dan Aokita Shoji. Di panel selanjutnya, cahaya dari serangan Apollo mulai memudar, begitupun dengan benang di tangan kanannya. Sementara tangan kirinya masih terhubung dengan Leonidas, karena benang Artemis masih melilit tubuh King Leonidas. Kemudian terlihat tubuh King Leonidas perlahan mulai terjatuh ke belakang, hingga sampai seperti posisi kayang. Dan kita pun diperlihatkan bentuk wajah dari King Leonidas yang sudah tidak berbentuk lagi. Melihat hal itu, Gol pun tampak lemas tak berdaya, sembari berkata, "Ini sudah selesai." Dengan tersenyum, Brunhilde berkata, "Kata itu tidak ada di dalam kamus Sparta." Gol yang tertunduk lemas pun menjawab,
Apa? Kemudian Brunhilda kembali menjelaskan bahwa bangsa Sparta adalah yang terkuat. Apa karena kekuatan bertarung mereka? Bukan. Mereka tidak akan pernah menundukkan kepala mereka lagi, walau demi apapun. Dia bahkan tidak akan tunduk, meskipun itu dewa sekalipun. Itu adalah kebanggaan harga dirinya. Para dewa, lihatlah, inilah Sparta. Tepat di momen itu, Leonidas mengangkat tubuhnya dan menghantamkan kepalanya ke arah hidung Dewa Apollo, sehingga Dewa Apollo terlihat mengeluarkan begitu banyak darah dari hidungnya. Di momen itu, dengan tersenyum dan bersiap untuk menyerang, Leonidas berkata, "Sudah kubilang." Di panel selanjutnya, terlihat wajah dari King Leonidas dan Geirolu dengan senyum jahatnya, sembari bersiap menggeprek Dewa Apollo yang sedang rebahan di tanah. King Leonidas berkata, "Kalau dirimulah." Dan di panel selanjutnya, terlihat jelas ekspresi Dewa Apollo yang tampak begitu terkejut dan seakan tidak percaya. Dan inilah panel yang begitu epik. King Leonidas melanjutkan ucapannya, bahwa dirimulah yang akan berlutut padaku. Dan bam! King Leonidas menggeprek Apollo menggunakan gadanya dengan sekuat tenaga. Di momen itu terlihat Dewa Apollo memuncratkan begitu banyak darah. Melihat King Leonidas berhasil menggeprek Dewa Apollo, para penonton di pihak manusia seketika itu juga langsung bersorak-sorai. Dan terlihat Zeus, Hermes, dan Ares. Mereka tampak begitu kaget melihat hal tersebut. Begitu juga dengan ciwi-ciwi bidadari yang tampak mengkhawatirkan kondisi Dewa Apollo. Sedangkan Brunhilda dan Gol tampak begitu bahagia. Lalu King Leonidas berkata, "Bagaimana rasanya?" Dan di panel terakhir yang begitu epik, kita diperlihatkan Dewa Apollo yang seolah sedang bersujud. Di momen itu dengan lantang King Leonidas berkata, "Bagaimana rasanya direndahkan?" Dan chapter 81 Record of Ragnarok cuma sampai di sini. Di chapter ini, kebanggaan dan harga diri seorang Sparta akhirnya telah kembali. Oke, mungkin segitu aja. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.